Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang SPD yang lanjutannya ya anak-anak ya. Harapannya anak-anakku semakin sehat, tetap semangat dan terus belajar. Baik, kita akan membahas nomor 21. Nah, di sini diberikan suatu diagram lingkaran, yaitu yang satunya adalah derajat ya. Yaitu judulnya adalah diagram penjualan buah di toko segar pada minggu pertama gitu ya. Nah, di sini ada mangga karena dia siku-siku gitu ya. Terus duku, jeruk, pir dan apel. Jumlah penjualan jeruk dan apel itu 270 anak-anak. Maka duku ini berapa? Nah, mangganya adalah 90 kan? Kenapa 90? Karena dia siku-siku. Nah, tanda seperti ini anak-anak harus paham ya. Maksudnya apa? Di sini adalah siku-siku anak-anak. Siku-siku itu artinya tegak lurus, maka besarnya adalah 90 derajat. Kemudian ditambahkan dengan pir ya, jeruk, apel dan duku itu harus 360. Mohon maaf ya, 360 derajat. Nah, duku ini berapa biar jadi 360 derajat? Maka ketemunya adalah 48 derajat. Dari mana anak-anak? Dari jumlahan ini keempat ini, kemudian 360 derajat dikurangi dari keempat jumlahan ini. Maka nanti ketemunya adalah 48 derajat. Kemudian kita kerjakan soal ini dari yang diketahui ya. Yang diketahui apa anak-anak? Oh, yaitu penjualan jeruk dan apel ya. Jeruk dan apel itu adalah 108 ya kan, ditambah dengan 72, yaitu berapa ini? 180 derajat. Dari berapa? Dari totalnya 360 derajat. Ini dikali dengan total. Kita nggak tahu total di sini itu berapa. Nah, kita akan mencari dari yang diketahui ya, maka ini 270. Nah, ini kan setengah nih, setengah kali T sama dengan 270 nih. Nah, T-nya berapa? Ya udah dikalikan 2, 540 buah gitu ya. Nah, ini itu adalah totalnya. Nah, totalnya itu minggu pertama si penjual itu membutuhkan 540 buah yang terdiri dari mangga ya kan, apel, duku, jeruk dan pir. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah duku itu berapa tadi? 48 derajat ya kan? Maka caranya adalah 48 derajat dibagi totalnya berapa derajat? 360 derajat ya kan? Dikali dengan 540 buah ini ya. Maka ini habis ya kan, nolnya ini ya kan. 48 bagi 36 semuanya dibagi dengan 9 ya kan. Yang ini ya 54 bagi 36 yaitu bagi 9, yaitu ini ketemunya adalah 4. Ini berapa? 54 bagi 9 itu adalah berapa anak? 5 ya kan, 5. Nah, maka tinggal 48 bagi 4 yaitu 12. Nah, 48 bagi 4 itu 48 bagi 4 yaitu 12. Nah, 12 itu dikali dengan, kan tadi 54 bagi 9 ya. Maka ketemunya adalah berapa anak? 54. Kita sederhanakan dengan angka yang sama ya. Maka ini berapa nih? Semuanya dibagi dengan 2 boleh ya, dengan 2. Karena ini enggak harus langsung habis nih, karena kalau bilangan ganjil itu dia enggak bisa dihabiskan ya. Maka ini 27 ya kan? Ini 18. Nah, karena di sini udah 27 bagi 18, masih bisa dibagi lagi enggak? Bisa, jadi dibagi 3. Maka ini 9/2 ya kan? 9/2. Nah, 9/2 itu kita di sini. Ini 9/2. Gitu ya. Maka anak-anak di sini itu ya, kita bisa mencarinya dengan porogapit. Lagi-lagi kalau diagram lingkaran itu mau nggak mau kita akan berhubungan dengan porogapit. Nah, 48 bagi 2 itu berapa? 24 ya kan? 24. Kemudian hasil porogapit ini kita kalikan dengan 9. Maka 24 dikali 9 itu berapa anak-anak? Nah, itulah jawabannya. Jadi 48 bagi 2 itu adalah 24 ya. 24 dikali 9 ketemunya adalah 4 kali 9 36, cuman 3. 2 kali 9 yaitu 18 tambah 3 21. Nah, maka jawabannya adalah yang D gitu ya. Jadi anak-anak harus mengerti. Salah satu penyebab kita salah adalah kita terburu-buru ya, terburu-buru. Nah, dalam perkalian itu dia itu harus dikerjakan dulu, boleh, asalkan kita harus ikuti aturan ini. Kalau seandainya anak-anak ini dikalikan dulu juga boleh. Tapi kalau
memilih dibagi dulu juga boleh. Nah, seandainya ini mau dibagi dulu maka 48 dengan 36 ya. Ini kan 48, saya terus ulang nih, 48 per 36. Kemudian dikali dengan 54. Ini dibagi 2 berapa nih? 24 ya kan. Ini bagi 2 18. Oh, ternyata ya 18 bagi atau 24 bagi 18 itu juga bisa disediakan lagi. Semuanya dibagi dengan angka yang sama anak-anak, yaitu 2, yaitu 12 ini 9. Nah, apakah masih bisa lagi? Ternyata masih bisa, yaitu dibagi dengan angka berapa? Dengan angka 2 ya. Nah, ketika sudah maka ketemunya adalah 12 per 9 atau dibagi 3 ya. Maka ini sama dengan 4 per 3. 4 per 3 dikali 54 itu adalah berapa anak? Nah, seperti ini bisa menggunakan perkalian dulu atau pembagian dulu. Karena ini susah ya, maka dibagi dulu. 54 bagi 3 yaitu adalah 54 dibagi 9 ya. Ini sama saja dengan 54 bagi 3, nanti kemudian dikali dengan 4. Nah, ketemunya ini pasti belakangnya adalah 2. Cari ABCD ini yang belakangnya 2. Nih. Ini kan ini 4 nih. Ini 8, ini 2 dan 4. Maka otomatis yang mana? Ya, C. Mudah sekali bukan? Jadi harus emang harus teliti anak-anak. Pertama kita nggak boleh lupa tentang besarnya sudut 90 derajat atau siku-siku. Kemudian sisanya ini berapa biar dia itu jadi 360 derajat. Lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, banyak kubus satuan pada gambar tersebut ada berapa? Nah, anak-anak, ternyata kubus di sini itu ada yang kosong gitu ya. Maka yang kosong itu kita tidak boleh mengabaikan. Nah, yang pertanyaan adalah kubus satuan yang ada, maka kita cukup dihitung yang ada saja. Nah, ini kalau ada kan berarti 4 pangkat 3 yaitu berapa ya? 16 kali 4 yaitu 16 kali 4 maka 64 ya kan. Nah, ini itu adalah totalnya. Karena dia itu ada yang kosong maka dikurangi. Yang depan ini kurangi berapa nih? Kurangi 4 ya, ini dikurangi 4 ya kan? Ya, yang ini 4 ya. Kemudian ini juga 1 2 yang depan, yang kita hitung yang baris pertama yang ada saja ya kan, totalnya 64 nih, maka kita hitung yang ada saja biar kita tidak mencari-cari yang enggak ada. Yang ini kan yang pertama, kedua, 3 dan 4. Yang satu ini ada berapa? Ada 4. Yang dua ini ada 8. Yang tiga ini ada berapa ini? 1 2 3 4. Ini juga 4 maka 8. Ditambahkan dengan 4 yang tersembunyi ini ya kan. 8 tambah 4 yaitu 12 ya kan. Nah, kemudian ini juga yang paling sama dengan yang nomor 3 yang ke-12. Maka ini 12 dikali 3 yaitu 30. Nah, jawabannya yang C. Gitu ya anak-anak ya. Semoga ini bermanfaat ya, membantu belajar anak-anakku di rumah. Terlebih lagi saya juga kadang kurang teliti anak-anak. Saya jujur saja ya, manusiawi yang enggak teliti itu. Cuman karena enggak teliti itu kan nilai kita jadi jelek ya. Maka saran saya adalah berusahalah untuk berteliti ya, atau berlatih untuk teliti. Caranya gimana? Kita harus tenang, jangan sampai fokus kita terpecahkan karena situasi orang lain gitu ya. Maka kita harus fokus, percaya diri ya, yakin pada diri sendiri, kita harus bisa. Nah, dengan cara tenang itulah maka soal yang tadinya ini mudah seperti ini ya, ini akan benar-benar mudah. Tapi kalau kita buyar ya, atau kita tergesa-gesa atau terburu-buru atau grogi, maka yang soal yang mudah ini menjadi susah gitu ya. Jadi intinya adalah buru-buru, grogi, tergesa itu adalah musuh kita saat kita menghadapi ujian. Nah, kalau kita ingin sukses maka musuh kita ini harus diatasi ya. Jangan sampai kita terlenakan atau kalah dengan situasi yang mengganggu ini. Maka saran saya, berlatihlah selalu ya, dimanapun yang kalian berada. Masih ada waktu nih, SPDK tanggal 23, kita masih ada waktu yang cukup untuk belajar. Nah, kita harus yang sudah sukses atau yang sudah bagus nilainya kita tingkatkan lagi atau pertahankan. Yang belum kita coba untuk berlatih terus gitu ya. Semoga usaha yang terakhir kali ini kita diberi kemudahan dan hasil yang maksimal gitu ya. Semoga ini bermanfaat bagi anak-anak kelas 6 ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hasilnya besok memuaskan ya. Kalaupun tidak, insya Allah itu adalah yang terbaik dari Allah gitu ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.